Ibu. Selamat malam. Sebelumnya perkenalan dulu nih Bu. Perkenalkan, nama saya Emma Alfiani. Biasa dipanggil Emma nih Bu. Iya. Ya, ini benar dengan Ibu Nurifah? Iya. Ya, gimana Ibu kabarnya? Baik. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi konseling gitu nih Bu. Jadi konseling itu apa sih? Jadi dari data-data yang kemarin saya dapatkan, terus saya gali, terus habis itu nanti diberikan intervensi, yaitu dengan cara perubahan pola makan sesuai dengan penyakit yang Ibu derita gitu nggih. Insya Allah untuk sesi konseling ini kurang lebihnya 30 menit ke depan. Apakah Ibu setuju? Setuju. Nggak keberatan ya Bu? Enggak. Ya, oke. Langsung aja Bu, untuk yang pertama itu untuk menggali dari yang asesmen kemarin yang udah dilakukan, yang Ibu saya tanya-tanya gitu nggih Bu. Iya. Untuk tinggi badannya kemarin pas diukur itu 145 cm nih Bu. Iya. Terus berat badannya 65,5 kg. Iya. Terus IMT untuk lingkar perutnya itu 91,5 cm nih Bu. Data antropometri ini IMT Ibu itu masuk ke dalam kategori obesitas, yaitu 31,15 kg per meter kuadrat. Iya. Terus lingkar perut Ibu juga menunjukkan obesitas sentral, yaitu lebih dari 80 cm. Nah, terus selanjutnya untuk data biokimia ini tidak ada nggih Bu, karena Ibu udah nggak pernah kontrol lagi nggih? Iya. Ya, udah berapa tahun Bu? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun nggak kontrol lagi. Terus dari data fisik klinis, itu yang pertama di bagian kepala Ibu sering merasakan pusing ya Bu? Iya, pusing. Terus tekanan darah Ibu juga ini tinggi sekali Bu, 197/98. Terus untuk suhu tubuhnya pas kemarin dicek alhamdulillah normal. Denyut nadinya juga normal 70 kali per menit. Terus respiratory rate-nya juga alhamdulillah normal Ibu, 27 kali per menit. Jadi untuk data fisik klinis ini yang bermasalah di tekanan darah Ibu itu 197/98. Ini masuk ke hipertensi, tapi udah yang tingkat 2, jadi udah hipertensi berat gitu ya Bu. Iya. Terus yang ketiga itu ada riwayat makan. Nah, dari riwayat makan itu riwayat makan dahulu untuk asupan energi sama lemak itu defisit. Defisit itu kayak kekurangan ya Bu. Untuk energinya Ibu tuh defisit tingkat ringan. Terus untuk lemaknya ini defisit tingkat berat Bu. Ini dari riwayat makan dahulu. Terus pas riwayat makan sekarang ini malah asupan energi sama karbohidratnya malah normal Bu. Terus malah yang bermasalah itu di asupan protein sama lemaknya. Asupan protein Ibu tuh mengalami kekurangan defisit tingkat berat, jadi kurang banget gitu loh Bu. Terus untuk lemaknya juga iya, malah melebihi kebutuhan Ibu. Terus Ibu dari hasil dietarinya itu jarang mengonsumsi buah nih Bu. Iya. Jarang mengonsumsi buah. Terus ini sama makanan setiap masak tuh lebih dari 4 sendok nih nambahnya. Suka asin berarti Bu? Sedang. Oh, sedang deh. Terus dari riwayat personalnya ini Ibu tuh punya riwayat penyakit hipertensi udah 5 tahun terakhir ini ya Bu. Iya. Terus untuk terapi medisnya Ibu berarti setiap hari konsumsi obat amlodipin. Iya. Satu hari sekali. Satu kali. Oh ya. Terus Ibu belum pernah mendapatkan edukasi gizi atau itu sebelumnya belum nggak Bu? Belum. Oke, jadi dari pengkajian ini saya simpulkan nggak Ibu, yang pertama dari antropometri tadi itu Ibu masuk ke obesitas karena ditandai IMT Ibu yang lebih dari obesitas tingkat 2 yang lebih dari 30 kg per meter kuadrat. Terus lingkar perut Ibu juga lebih dari 80 cm, jadi obesitas sentral. Terus dari riwayat fisik klinisnya itu Ibu ditandai sama ini tekanan darah Ibu yang lebih dari tekanan darah Ibu 197/80, yang artinya
terkena hipertensi tingkat 2. Terus dari riwayat makannya, ibu jarang konsumsi buah-buahan, terus sering menambah garam lebih dari 4 sendok per harinya ibu. Terus dari asupan protein sama lemaknya juga bermasalah, proteinnya defisit tingkat ringan, terus lemaknya malah berlebihan gitu. Nah akhirnya untuk diagnosis yang saya tegakkan ini, yang pertama itu ada penurunan kebutuhan zat gizi natrium. Itu ditandai berkaitan dengan adanya hipertensi tingkat 2 pada ibu, ditandai tadi tekanan darahnya yaitu 997/80. Terus yang kedua, diagnosis yang saya tegakkan yang kedua itu ada kurangnya pengetahuan terkait makanan dan gizi. Tadi ibu belum pernah mendapatkan edukasi gizi nggih. Terus ditandai sama ibu yang jarang konsumsi buah, terus sering menambah garam lebih dari 4 sendok per harinya gitu nggih Bu. Terus yang diagnosis yang ketiga itu obesitas. Tadi kan berkaitan sama asupan lemak ibu yang berlebihan sama ibu kurang asupan seratnya. Terus ditandai sama IMT ibu yang lebih dari 30 per kilogram per meter kuadrat, atau IMT ibu tuh 31,15, sama lingkar perut ibu 91,5 tuh. Nah itu terus intervensi yang saya berikan itu perubahan pola makan ya Bu. Jadi perubahan pola makan yang tadinya ibu jarang konsumsi buah, terus natriumnya berlebih itu diubah lagi gitu ya Bu. Namanya dengan cara perubahan pola makan melalui diet DAS dan diet rendah energi. Nah diet DAS ini itu diet yang diberikan khusus untuk penderita atau seseorang yang terkena hipertensi seperti ibu ini Jadi itu asupan natriumnya itu dikurangi gitu Bu. Terus yang kedua diet rendah energi. Nah diet rendah energi ini diet yang biasa dilakukan atau diberikan untuk orang-orang yang terkena obesitas kayak gitu ibu ini. Berarti energinya itu dibatasi gitu Bu, perlahan, nggak langsung spontan gitu turun gitu nih Bu. Nah tujuan dari pemberian diet ini itu yang pertama untuk mengurangi asupan natrium ibu, terus meningkatkan asupan kalium, magnesium, sama kalsium untuk menurunkan tekanan darah ibu gitu. Terus yang kedua untuk memenuhi asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, sama serat sesuai dengan kebutuhan ibu gitu nih Bu. Ibu sampai sini paham? Paham. Insya Allah paham Dilanjut untuk kebutuhan zat gizinya itu untuk kebutuhan energi satu hari itu berarti ibu tuh harus energinya tuh tercukupi paling enggak itu 1746,7 kilokalori. Terus untuk asupan proteinnya paling enggak bisa terpenuhi 78,6 gram. Terus untuk lemaknya itu bisa terpenuhi 52,4 gram. Terus untuk karbohidratnya itu 240,1 gram gitu. Untuk airnya juga asupan cairannya itu paling enggak 250 ml atau setara dengan 8-9 gelas blending gitu nih Bu. Terus untuk asupan natriumnya juga dibatasi 200-300 mg per hari. Berarti enggak ibu kalau bisa jangan lebih dari 4 sendok gitu ya Bu. Nah terus Mbak gimana sih caranya biar asupan energi ini terpenuhi? Berarti makanya tuh gimana biar tahu kita energinya tercukupi gitu. Jadi ibu bisa lihat misal nih ibu dari pagi sampai sore makannya tuh harus apa aja, terus porsinya berapa gitu biar energi, protein, lemak, dan karbohidrat segini itu tercukupi gitu. Yang pertama itu nasi atau penukarnya misal nasi, kentang, ubi kayak gitu, itu paling nggak satu porsi nasi itu sama dengan 100 gram, atau kalau ibu biasa
pakai centong rice cooker itu 2 Iya. centong rice cooker gitu. Itu kalau pagi. Terus nanti lauk hewaninya 1 porsi. Iya. 1 porsi itu misal 1 potong daging ayam, 1 potong sedang, Iya. itu beratnya sekitar 35 gram kayak gitu. Terus nanti lauk nabatinya itu 1 porsi, misal lauk nabatinya tempe, itu 1 potong tempe sedang kayak gitu. Terus sayurnya 1 porsi, itu biasanya 1 mangkok. Nanti buahnya 1 porsi, itu buat pagi. Nanti pas selingan paginya sekitar jam 10 ibu makan lagi, misal makan puding buah atau diselingin sama buah kayak gitu. Terus nanti makan siangnya sama kayak tadi makan pagi, nasinya 1 porsi, terus lauk hewaninya 1 porsi, lauk nabatinya tuh 1 porsi, sayurannya 1 porsi, sama buahnya 1 porsi itu. Lauk hewani itu kayak daging ayam, terus telur, daging sapi kayak gitu ibu. Kalau lauk nabatinya itu kayak tahu tempe lah gitu ibu. Terus nanti makan malamnya juga sama. Ini biasanya ibu makan malam jam berapa bu? Jam 7. Nah ya biasa makan malam jam 7. Nanti nasinya 1 porsi. Terus lauk hewaninya 1 porsi, lauk nabatinya 1 porsi, sayurannya 1 porsi, 1 mangkok sedang itu ibu. Terus nanti minyaknya nanti buahnya 1 porsi gitu. Terus nanti jam 7 makan, sekitar jam 8 dikasih selingan lagi, misal buah atau pisang goreng kayak gitu ibu. Gitu. Nah mbak lah, kalau garamnya tuh paling enggak 1 hari itu enggak boleh, misalnya ibu mau 1 hari biar enggak terlalu asin tuh berapa sih pokoknya ya ibu. Kalau nambahin di masakan 1 harinya tuh enggak boleh lebih dari 4 sendok makan, lebih dari 4 sendok teh, enggak boleh ibu, dikurangin kalau bisa. Terus mbak tapi yang udah makanan kayak garam-garaman tuh udah dikurangi tapi kok tetap tekanan darahnya tinggi, berarti ibu kayak ikan asin, terus makanan kalengan kayak ikan sarden juga dikurangi. Kayak ikan asin tuh kayak dikurangi dulu lah bu, walaupun garamnya udah dikurangi tapi ibu suka konsumsi itu juga sama aja ya bu. Nah terus ini ada contoh menunya bu. Misal pagi hari ibu makan nasi, terus nanti untuk telur lauk nabatinya ini ada telur kukus. Ibu tahu telur kukus bu? Tahu. Terus nanti ada tahu goreng, kalau enggak bisa ditarik tahu. Terus ada cah kangkung, atau bisa ditumis kangkung. Terus nanti pisang rajanya 1. Terus nanti jam 10 ibu makan lagi nih, tapi enggak makan besar, diselingin pakai puding mangga. Terus nanti makan siangnya bisa nasi lagi 1 porsi, 2 centong rice cooker. Terus nanti sama ayamnya, ayam diterik atau dibuat bumbu rica-rica nih. Terus nanti sama tempe bacem. Terus sayur sopnya 1 mangkok, buahnya buah melon. Terus nanti buat makan malamnya sekitar jam 7 nih bu tadi. Nasinya 2 centong. Terus pepes pindang, tahu kan bu pepes pindang? Atau mau dibuat olahan pindang lain juga nggak apa-apa bu. Terus misal oseng-oseng tahu untuk lauk nabatinya. Terus untuk sayurnya ini bening bayam. Terus untuk buahnya jeruk manis. Nah nanti untuk selingan malamnya itu bisa ditambah buah pisang atau pisang goreng kayak gitu. Nah udah, terus ini ada beberapa makanan yang harus ibu bisa dianjurkan dan tidak dianjurkan. Nah yang tidak dianjurkan dulu nih bu. Untuk sumber karbohidrat tuh kayak pisang, kayak nasi, kayak ubi-ubian, kayak kentang, kayak bihun kayak gitu. Itu ibu dibatasi atau tidak terlalu banyak untuk mengonsumsi bahan makanan dengan garam dapur atau sejenisnya kayak baking soda. Itu
tidak boleh dikonsumsi dulu Bu. Maksudnya Iya. kalau mau dikonsumsi paling enggak ya dibatasi dulu lah Bu. Iya. Itu misal contohnya mie instan tuh Bu. Ibu suka konsumsi mie instan enggak? Suka. Suka, tapi dibatasi dulu ya Bu. Iya. Jangan dikonsumsi dulu. Masalahnya ibu ini hipertensinya udah tinggi banget. Terus habis itu untuk sumber protein hewaninya itu kayak otak, sarden tahu nggak Bu? Ikan Tahu. kaleng. Iya. Itu terus daging ikan yang diawetkan, misal kayak ikan-ikanan asin gitu, daging asap kayak gitu. Terus daging yang diolah sama garam tapi yang garamnya terlalu banyak itu dikurangin dulu ya Bu. Iya. Terus untuk sumber protein nabatinya itu kayak keju, kacang tanah, semua kacang-kacangan yang diolah atau dimasak dengan garam yang terlalu banyak kayak gitu atau diawetkan. Itu Iya. jangan dulu ya Bu. Iya, iya. Ya, terus untuk sayurannya, sayuran yang sedikit mengandung serat sama yang diolah sama garam atau dibuat asinan. Biasanya kan tuh ada sayuran yang dibuat asinan gitu Bu. Iya, iya. Itu jangan dikonsumsi dulu ya Bu. Iya, iya. Kalau mau ya dibatasin lah. Iya. Terus untuk buah-buahnya itu yang penting buah-buah segar, dan buahnya juga nggak boleh diolah atau dimasak dengan tambahan garam yang terlalu banyak. Misal kayak dibuat asinan buah kayak gitu, Iya. mangga dibuat asinan, rambutan dibuat asinan kayak gitu. Jangan dulu ya Jangan Bu. dulu. Iya. Oke. Terus untuk sumber lemaknya itu minyak kelapa, santan kental itu jangan dulu. Jangan dulu. Mbak lah kalau misalnya minyak misalnya konsumsi minyak kelapa nih buat goreng atau buat numis itu boleh apa enggak? Kalau buat numis nggak apa-apa Bu, tapi kalau misal digoreng-goreng jangan dulu ya Bu. Iya, iya. Karena untuk membatasi asupan energi ibu gitu. Bisa sih diganti pakai minyak jagung, tapi harganya juga cukup mahal gitu, sesuai kebutuhan ibu. Kalau pakai minyak kelapa nggak apa-apa, tapi yang penting jangan terlalu banyak. Diusahakan kalau olahan pakai minyak kelapa tuh yang ditumis-tumis, misal mau numis tahu, mau tumis tempe, mau tumis kangkung gitu. Terus untuk bumbu-bumbunya itu bumbu yang mengandung garam dapur kayak tauco. Itu biasanya yang buat soto nggih Bu. Suka nggih soto yang pakai tauco? Suka Bu? Ya kadang suka. Kadang suka nggih, tapi dibatasin dulu nggih Bu. Terus yang kecap-kecapan tuh. Kecap-kecapan walaupun rasanya manis tapi di situ juga ada kandungan natriumnya Bu. Jadi kayak dibatasin dulu nggih. Terus buat soda kue dan baking powder. Jadi kalau kue-kue yang kayak kue kering tuh kayak dibatasin dulu nggih Bu. Nah, terus yang makanan yang bisa dianjurkan itu yang dari sumber karbohidrat itu jenis karbohidrat kompleks kayak nasi, jagung, ubi tahu nggak Bu? Tahu. Talas kayak gitu, singkong, kentang gitu. Yang penting jangan diolah dengan tambahan garam dapur yang berlebihan. Terus untuk sumber protein hewaninya itu daging yang tidak berlemak. Jadi misal ibu pengen makan daging daging sapi, tapi itu yang bagian gajinya jangan dulu. Ibu suka daging kambing nggak? Enggak. Udah nggak pernah makan daging kambing? Udah nggak pernah makan, udah berapa? 5 tahun. 5 tahun ini udah nggak makan itu nih Bu. Berarti udah ada dari dokternya dulu nih Bu. Oke. Terus untuk daging-dagingnya juga maksimal kalau ibu pengen makan itu maksimal 1 harinya 100 gram. Ibu 100 gram paling enggak 2 potong lah. 2 potong maksimal. Misal ada acara keluarga atau pas hari raya itu biasanya ada daging, ibu pas pengen makan daging, yang lain pengen pada makan daging, ibu dibatasin. Kalau mau pengen 1 hari paling enggak 100 gram kayak gitu ibu. Terus untuk sumber protein nabati itu semua kacang-kacangan dan hasil olahannya kayak tempe, tahu tanpa dimasak atau diolah menggunakan garam dapur. Boleh makan tempe tahu, misal tahu kukus tapi biar ada rasa asinnya sedikit. Boleh ditambahin garam tapi dibatasin. Dibatasin Bu. Jangan sampai 4 sendok makan. Ya. Ibu paham? Paham.
Dari sini ada yang ibu mau tanyain nggak? Enggak, udah cukup. Udah cukup. Iya. Ibu setuju nggak kalau untuk asupan garamnya dibatasin? Setuju. Setuju. Nggak apa-apa nggak bu? Enggak. Biar sehat nggak bu? Iya. Jadi dibatasin dulu lah bu, jangan terlalu banyak kayak gitu. Ibu udah 5 tahun ini didiagnosis oleh dokter tuh kena hipertensi. Iya. Terus paling enggak dari asupannya dijaga dulu nggih bu. Iya. Terus insya Allah tekanan darahnya insya Allah bakal normal, ibu bakal sehat lagi, amin nggih bu. Amin. Amin. Biar biar bisa sehat lagi lah bu. Iya, amin. Biar sakit di kepalanya bisa hilang kayak Iya. gitu nggih bu. Iya. Ya terus ini ada leaflet lah, tapi dijarahnya kayak gini bu, bisa dibawa pulang. Nanti kalau di rumah bisa dibaca lagi untuk makanan yang dianjurkan sama yang nggak dianjurkan. Iya. Terus yaitu dari pesan saya untuk konsumsi garamnya tuh, apalagi makanan yang berlemak yang digoreng-goreng tuh dibatasin dulu. Ibu boleh makan tapi dibatasin. Iya. Itu maksimal bu untuk asupan garam jangan lebih dari 4 sendok teh nggih bu. Iya. Nggih. Nggak apa-apa nggih bu dibatasin, apa-apa. insya Allah biar sehat nggih bu. Iya. Ini nggak ada yang ditanyain lagi nih bu? Enggak. Udah cukup? Udah cukup. Oke, mungkin ditutup aja buat sesi konseling kali ini. Terima kasih untuk waktu ibu. Semoga sehat selalu dan insya Allah nggih sehat. Apabila ada kata-kata pas saya jelasin terlalu kecepatan atau ada yang kata-kata yang menyinggung ibu, dimaafkan nggih bu? Iya. Oke. Ditutup aja bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.